Pernah nggak sih kamu mikir kenapa kita sekolah bertahun-tahun, tapi begitu masuk dunia nyata, masalah keuangan malah bikin stres? Kita menghabiskan ribuan jam mempelajari berbagai mata pelajaran. Namun begitu lulus dan mulai bekerja, masalah paling mendasar seperti gaji yang hanya numpang lewat, tabungan yang tak kunjung bertambah, dan cicilan yang terus menumpuk menjadi kenyataan pahit yang harus dihadapi. Rasanya seperti dipersenjatai lengkap untuk sebuah pertempuran, namun tidak pernah diajari cara menggunakan senjata tersebut. Keresahan ini bukanlah milik kamu seorang. Banyak dari kita yang merasakan hal yang sama, yaitu merasa tidak siap secara finansial meski memegang ijazah di tangan. Sekolah seolah-olah telah berhasil mencetak generasi yang pintar secara akademis, namun gagap dalam mengelola hasil kerja kerasnya sendiri. Kita diajarkan untuk mengejar nilai bagus agar bisa mendapatkan pekerjaan yang baik, yang diasumsikan akan berujung pada hidup yang aman. Namun realitasnya jauh lebih kompleks. Ada aturan main tak tertulis tentang uang, investasi, dan cara membangun kekayaan yang sayangnya tidak pernah ada di dalam kurikulum. Jika kamu merasa lelah berjuang sendirian dalam labirin finansial ini, maka video ini akan membuka pikiranmu. Anggap saja ini sebagai pelajaran tambahan yang seharusnya kamu dapatkan di bangku sekolah. Kita akan membongkar bersama pelajaran-pelajaran penting tentang uang, pola pikir yang keliru, serta strategi yang tidak diajarkan secara formal, namun krusial untuk bertahan dan bertumbuh di dunia nyata. Bersiaplah, karena kelas keuangan yang sesungguhnya akan segera mulai. Kebodohan nomor satu, salah paham tentang uang sejak dini, akar dari segala masalah keuangan. Oke, mari kita mulai dari yang paling fundamental. Pertanyaan yang kelihatannya sepele, tapi sebenarnya krusial. Uang itu sebenarnya apa sih? Jangan langsung mikir lembaran kertas berwarna-warni atau saldo digital di rekeningmu ya, karena hakikat uang jauh lebih dalam dari itu. Uang pada dasarnya adalah sebuah alat tukar yang disepakati bersama untuk mempermudah transaksi ekonomi. Coba bayangkan zaman dulu, orang masih pakai sistem barter. Kamu punya ayam, tapi butuh beras. Kamu harus keliling kampung mencari orang yang punya beras dan kebetulan lagi butuh ayam. Ribet banget kan? Nah, disitulah konsep uang lahir untuk membuat hidup kita jauh lebih simpel. Kamu tinggal jual ayam, dapat uang, lalu pakai uang itu untuk beli beras di mana saja. Tapi, fungsi uang nggak cuma itu. Ada 4 fungsi utama yang menopang seluruh sistem ekonomi kita. Pertama, sebagai alat tukar, ini yang paling dasar. Kedua, sebagai satuan hitung. Uang dipakai untuk mengukur nilai suatu barang. Misalnya motor, harganya 20 juta. Sementara kopi 20.000. Ini memudahkan kita membandingkan nilai dan mengerti mana yang lebih mahal atau murah. Ketiga, sebagai penyimpan nilai. Kamu bisa menyimpan uangmu sekarang untuk dipakai nanti, misalnya menabung bulan ini untuk membeli sesuatu minggu depan. Tapi hati-hati, fungsi ini mulai terganggu oleh yang namanya inflasi, yang akan kita bahas nanti. Dan keempat, sebagai standar pembayaran utang, yang memungkinkan kita melakukan transaksi di masa depan seperti cicilan dan kredit. Nah, ini bagian yang paling penting dan sering orang tidak sadar. Jumlah uang yang beredar itu tidak bisa ditambahin sembarangan. Uang beroperasi dalam sebuah sistem tertutup. Di Indonesia, satu-satunya lembaga yang berhak mencetak atau menciptakan uang adalah Bank Indonesia. Kalau kamu coba-coba cetak sendiri di rumah, itu namanya pemalsuan dan hukumannya penjara. Kenapa harus dibatasi? Karena kalau semua orang tiba-tiba punya banyak uang, harga semua barang bakal naik gila-gilaan. Itulah yang disebut hiperinflasi, seperti yang terjadi di Venezuela atau Zimbabwe. Di sana, negara mencetak uang semaunya, dan akhirnya uang mereka jadi hampir tak bernilai. Kamu bisa butuh setumpuk uang hanya untuk membeli sebutir telur. Jadi nilai uang bukan berasal dari bahan kertasnya, tapi dari kepercayaan kolektif kita bahwa uang itu bisa digunakan untuk membeli sesuatu. Kepercayaan inilah yang dijaga oleh Bank Sentral dengan mengendalikan jumlah uang yang beredar. Memahami ini adalah langkah pertama untuk keluar dari kebodohan finansial. Kebodohan nomor 2, menjual waktu demi uang. Satu-satunya karir yang diajarkan sekolah. Coba deh kamu ingat-ingat lagi. Dari SD sampai kuliah, pesan yang ditanamkan di kepala kita kan hampir selalu sama.
Belajar yang rajin, dapat nilai bagus, disiplin, dan kerjakan semua tugas. Tujuannya cuma satu, supaya nanti setelah lulus kita bisa dapat kerja yang bagus. Sejak kecil, kita semua dibentuk untuk mengejar apa yang disebut pendapatan aktif. Artinya, kamu menukar waktumu dengan uang. Kamu kerja, kamu dapat duit. Kalau kamu nggak kerja, ya kamu nggak dapat apa-apa. Sesederhana itu. Ini bukan hal yang jelek kok. Sebagian besar dari kita memulai dari sini. Masalahnya adalah, sekolah membuat kita percaya bahwa ini adalah satu-satunya jalan dan merupakan tujuan akhir dari hidup. Sekolah tidak pernah membocorkan rahasia kelamnya. Jika kamu hanya mengandalkan pendapatan aktif seumur hidupmu, kamu divonis untuk terjebak dalam lingkaran setan yang dikenal sebagai rat race. Ini adalah siklus ababi. Kerja sampai capek, dapat gaji. Gajinya habis, lalu kerja lagi. Terus berulang sampai tua. Yang tidak pernah ada dalam kurikulum adalah konsep pendapatan pasif. Tidak pernah ada guru yang bilang, selain kerja di kantor, kamu juga bisa loh bikin sistem biar duit datang sendiri walau kamu lagi tidur. Padahal di dunia nyata, inilah yang membedakan orang yang bisa bebas secara finansial dengan yang tidak. Bayangkan, ada orang yang punya 3 rumah kontrakan atau saham di perusahaan besar, dan tiap bulan mereka dapat jutaan rupiah tanpa harus bekerja setiap hari. Mereka bisa liburan dan punya banyak waktu, sementara kita masih terjebak macet dan pusing mengatur sisa gaji. Kenapa ini tidak diajarkan? Karena sistem sekolah pada dasarnya dibentuk bukan untuk menciptakan pengusaha atau investor, melainkan untuk mencetak pegawai yang patuh untuk mengisi sistem industri. Mindset yang dibentuk adalah lulus dengan nilai bagus, masuk perusahaan stabil, terima gaji bulanan, dapat THR, lalu pensiun. Padahal pendapatan aktif sangat rentan. Kalau kamu sakit atau kena PHK, penghasilanmu bisa langsung jadi nol. Pendapatan pasif, di sisi lain, datang dari aset atau sistem yang sudah kamu bangun, seperti properti yang disewakan, dividen saham, atau royalti. Uangnya tetap masuk meskipun kamu sedang tidak bekerja. Ingatlah rumus sederhananya. Pendapatan aktif membuatmu bertahan hidup, tapi pendapatan pasiflah yang membuatmu bebas. Kebodohan nomor 3. Gaji naik, cicilan menggila. Seni menjadi miskin dengan pendapatan besar. Siapa sih yang nggak mau punya gaji belasan, puluhan, bahkan ratusan juta per bulan? Kelihatannya keren, pasti bisa hidup enak, bisa healing tiap bulan, dan bisa upgrade gaya hidup. Tapi di balik angka-angka yang menggiurkan itu, ada sebuah jebakan berbahaya yang banyak orang tidak sadari. Namanya middle class trap atau jebakan kelas menengah. Ini adalah sebuah sangkar emas, kondisi di mana gajimu memang lumayan, tapi kamu tetap merasa kekurangan, nggak punya waktu, dan nggak bisa keluar dari siklus kerja habis. Begini cara kerjanya. Saat awal kerja mungkin gajimu 5 juta. Kamu tinggal di kosan 1 juta, ke kantor naik motor, dan makan di warteg seharga 15.000. Hidup terasa cukup. Tapi begitu gajimu naik, gaya hidupmu ikut naik lebih cepat. Kamu pindah ke apartemen seharga 4 juta, membeli mobil dengan cicilan 5 juta per bulan, dan mulai rutin ngopi di coffee shop seharga 50.000 setiap hari. Setiap kali ada kenaikan gaji, pengeluaranmu juga ikut membengkak. Akhirnya, gaji yang tadinya besar terasa pas-pasan juga, nggak ada sisa. Kamu jadi bekerja keras hanya untuk membayar semua keputusan gaya hidup yang terinspirasi dari orang sukses versi Instagram. Inilah letak bahayanya. Semakin tinggi gajimu dan gaya hidupmu, semakin besar juga rasa takutmu kehilangan pekerjaan itu. Kamu jadi takut mengambil resiko, mau mulai bisnis, sayang meninggalkan gaji yang sudah nyaman, mau istirahat sejenak, cicilan jalan terus bro. Di atas kertas, kamu mungkin kelihatan kaya, tapi sebenarnya kamu terjebak oleh gaya hidup yang kamu ciptakan sendiri. Penyebab utama jebakan ini adalah kegagalan kita membedakan antara pendapatan dan kekayaan. Pendapatan adalah apa yang kamu dapat setiap bulan, sedangkan kekayaan adalah apa yang berhasil kamu simpan, kembangkan, dan investasikan. Banyak sekali orang yang berpendapatan tinggi tapi kekayaannya nol. Nol tabungan, nol investasi, nol aset. Kalau mereka dipecat hari ini, mungkin mereka tidak bisa bertahan hidup sampai 2 bulan ke depan.
Jadi, yang terpenting bukanlah seberapa besar gaji yang kamu dapatkan, tapi seberapa cerdas kamu mengelola dan mengubahnya menjadi kekayaan. Gaji tinggi hanyalah alat, bukan tujuan akhir. Kebodohan nomor 4, membeli liabilitas dan menyebutnya aset, kesalahan finansial paling umum. Banyak orang merasa sudah paham soal keuangan karena bisa menabung dan mencicil rumah atau mobil. Tapi begitu mendengar konsep dari Robert Kiyosaki, banyak yang langsung merasa tertampar oleh kenyataan. Menurutnya, definisi aset dan liabilitas yang diajarkan di sekolah itu berbeda total dengan definisi yang dipakai orang kaya. Di sekolah kita diajarkan aset adalah semua yang punya nilai, seperti rumah, mobil, atau perhiasan. Tapi Kiyosaki bilang, lupakan itu semua. Definisinya jauh lebih simpel dan brutal. Aset adalah sesuatu yang memasukkan uang ke kantongmu, sedangkan liabilitas adalah sesuatu yang mengeluarkan uang dari kantongmu. Sesederhana itu, tapi dampaknya luar biasa. Mari kita lihat contoh paling umum, rumah pribadi. Di mata kebanyakan orang, rumah adalah aset terbesar karena nilainya bisa naik. Tapi, menurut Kiyosaki, kalau rumah itu kamu tinggali sendiri, maka itu adalah liabilitas. Kenapa? Karena setiap bulan, rumah itu terus-menerus menyedot uang dari kantongmu untuk bayar KPR, listrik, pajak, dan biaya perawatan. Rumah itu tidak memberimu uang, malah menguras uangmu. Begitu juga dengan mobil pribadimu. Selain nilainya yang terus turun, ada biaya bensin, servis, dan pajak yang harus kamu bayar. Jika mobil itu tidak kamu pakai untuk menghasilkan uang, maka itu adalah liabilitas. Sebaliknya, properti yang kamu sewakan adalah aset. Misalnya, kamu punya kos-kosan yang memberimu pemasukan pasif setiap bulan, atau saham yang rutin membagikan dividen. Itu adalah aset, karena benar-benar memasukkan uang ke dompetmu tanpa kamu harus bekerja aktif. Makanya Kiyosaki bilang, orang kaya membeli aset. Orang miskin dan kelas menengah membeli liabilitas tapi menyebutnya aset. Kebanyakan orang membeli barang-barang mahal bukan karena butuh, tapi karena gengsi, yang pada akhirnya hanya menambah beban pengeluaran. Ini bukan berarti kamu tidak boleh punya rumah atau mobil bagus. Boleh banget. Tapi, cara yang cerdas adalah memastikan kamu sudah punya cukup aset yang bisa membiayai semua liabilitas itu. Jadi, pendapatan pasif dari asetmu lah yang membayar cicilan mobil mewahmu, bukan gaji hasil kerja kerasmu. Sayangnya, kebanyakan orang melakukan sebaliknya. Membeli liabilitas dulu, baru pusing memikirkan cara membayarnya. Dan akhirnya terjebak dalam lingkaran cicilan seumur hidup. Kebodohan nomor 5. Menabung sama dengan rugi. Kebenaran pahit tentang inflasi yang tak pernah diajarkan. Kamu pernah ngerasa nggak sih? Dulu jajan Rp10.000 bisa dapat banyak, sekarang rasanya cuma dapat angin. Atau ingat harga mie instan waktu SD, yang sekarang harganya sudah naik berkali-kali lipat. Itu bukan perasaanmu doang, itu namanya inflasi. Ini adalah kenyataan pahit di mana nilai uangmu terus menyusut setiap tahun. Secara sederhana, inflasi adalah kondisi di mana harga barang dan jasa naik terus-menerus, yang artinya daya beli uangmu menurun. Uangmu tidak hilang, tapi kemampuannya untuk membeli sesuatu jadi makin lemah. Masalahnya, banyak orang berpikir, yang penting saya rajin menabung. Padahal inilah kebenaran yang tidak pernah diajarkan di sekolah. Kalau kamu cuma menaruh uangmu di tabungan bank biasa yang bunganya sangat kecil, bahkan seringkali di bawah angka inflasi nasional, artinya kamu secara perlahan kehilangan nilai uang. Bayangkan begini, kamu menabung 10 juta di bank dengan bunga 2% setahun, tapi inflasi tahun itu 5%. Secara daya beli, uangmu sebenarnya malah berkurang 3% dalam setahun itu. Tanpa kamu sadari, kamu makin miskin dalam diam. Menyimpan uang di tabungan tanpa diinvestasikan, itu seperti menyimpan es batu di luar kulkas. Pelan-pelan pasti mencair. Inflasi adalah musuh diam-diam yang terus menguras kekayaanmu. Tapi selain inflasi, ada satu lagi musuh tak terlihat yang permainannya lebih rumit. Pajak. Kebanyakan dari kita tidak pernah diajari cara kerja pajak selain melihatnya sebagai potongan gaji. Orang biasa berpikir, dapat gaji, bayar pajak, selesai. Gajimu dipotong PPh 21 langsung oleh perusahaan, dan kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Namun, orang kaya memainkan permainan yang berbeda, seperti catur. Mereka berpikir,
Bagaimana cara menstrukturkan pendapatan dan aset agar pajak yang saya bayar menjadi minimum, namun tetap legal? Caranya adalah dengan menerima penghasilan melalui perusahaan. Dengan begitu, mereka bisa mengeluarkan uang untuk biaya operasional terlebih dahulu, seperti gaji karyawan, sewa kantor, bahkan biaya mobil perusahaan. Dan pajak hanya dikenakan pada sisa keuntungan bersihnya. Ini adalah strategi, bukan penggelapan. Memahami cara kerja dua musuh tak terlihat ini adalah kunci agar kamu tidak terus kehilangan uang tanpa menyadarinya. Kebodohan nomor 6, mengabaikan kekuatan super finansial, bunga majemuk, dan leverage. Ada dua kekuatan super di dunia keuangan yang jika kamu kuasai, bisa mengakselerasi perjalananmu menuju kebebasan. Sayangnya, keduanya hampir tidak pernah disinggung di sekolah. Kekuatan pertama adalah leverage atau daya ungkit. Konsep dasarnya adalah bagaimana kamu mendapatkan hasil yang lebih besar dengan usaha yang sama atau lebih kecil. Dalam keuangan, yang paling penting adalah time leverage atau daya ungkit waktu. Kita semua tahu pepatah waktu adalah uang, tapi sebenarnya waktu jauh lebih mahal daripada uang. Uang yang hilang bisa dicari lagi, tapi waktu yang sudah lewat tidak akan pernah bisa kembali. Karena kamu hanya punya 24 jam sehari, kamu tidak bisa menambahnya. Tapi, kamu bisa melipat gandakan hasil dari jam yang kamu punya jika kamu mengerti cara kerja leverage. Contohnya, kamu bisa menggunakan waktu orang lain. Jika kamu punya tim 5 orang yang bekerja selama 1 jam, kamu akan mendapatkan hasil setara 5 jam kerja. Kamu juga bisa menggunakan teknologi atau sistem. Misalnya, kamu membuat satu video YouTube dalam 8 jam. Video itu akan terus bekerja untukmu, ditonton ribuan kali bahkan saat kamu sedang tidur. Itulah leverage. Orang yang terjebak secara finansial biasanya hanya menukar waktunya 1:1 dengan uang, sementara orang cerdas mencari cara untuk melipat gandakannya. Kekuatan super kedua, yang bahkan disebut Albert Einstein sebagai keajaiban dunia ke-8, adalah bunga majemuk atau compound interest. Di sekolah, kita hanya diajari menabung di celengan. Kita tidak pernah diajari bahwa uang yang kita simpan bisa tumbuh dengan sendirinya lewat efek bola salju. Secara sederhana, bunga majemuk adalah bunga yang kamu dapatkan dari bunga sebelumnya, bukan hanya dari modal awal. Misalnya, kamu investasi 10 juta dengan bunga 10%. Tahun pertama, uangmu jadi 11 juta. Tahun kedua, bunga 10% dihitung dari 11 juta, bukan 10 juta lagi. Awalnya mungkin terasa kecil, tapi efek bola saljunya akan semakin menggila seiring berjalannya waktu. Jika kamu membiarkan uang itu terus bertumbuh tanpa menambah modal sepeser pun, maka pada tahun ke-10, uang 10 juta milikmu akan menjadi sekitar 25,9 juta rupiah. Lihat, uangmu sudah lebih dari 2 kali lipat tanpa kamu harus melakukan apa-apa lagi. Itulah kekuatan bunga majemuk. Ia mengubah waktu menjadi mesin uang paling setia dalam hidupmu. Kunci dari bunga majemuk adalah waktu dan konsistensi. Seseorang yang mulai berinvestasi 1 juta per bulan sejak usia 25 akan punya hasil akhir yang jauh lebih besar daripada yang mulai di usia 35, meskipun nominalnya sama. Masalahnya, banyak orang tidak sabar dan ingin hasil cepat. Padahal ini seperti menanam pohon, butuh waktu untuk tumbuh tapi hasilnya bisa dinikmati terus-menerus. Tapi hati-hati, bunga majemuk adalah pedang bermata dua. Jika kamu berinvestasi, dia bekerja untukmu. Tapi jika kamu punya utang konsumtif seperti kartu kredit atau pinjol, bunga majemuk akan bekerja melawanmu, menjeratmu dalam lingkaran utang yang tak ada habisnya. Kebodohan nomor 7, gagal membangun benteng pertahanan finansial sebelum menyerang. Setelah mengetahui semua teori dan pola pikir yang benar, sekarang kita masuk ke langkah praktis. Kalau kamu mau menyerang dan menaklukkan dunia finansial, kamu butuh benteng pertahanan yang kokoh. Banyak orang terlalu fokus menyerang, mengejar cuan, investasi gede-gedean, tapi lupa membangun pondasinya. Pondasi dan benteng pertahanan utamamu adalah dana darurat. Dalam hidup, satu hal yang pasti adalah ketidakpastian. Kamu bisa sehat hari ini, besok jatuh sakit. Pekerjaanmu bisa aman hari ini, minggu depan bisa kena PHK. Dana darurat adalah bantalan yang akan menyelamatkanmu saat hidup memberimu kejutan tak terduga.
Sekolah tidak pernah mengajarkan ini, tapi ini adalah fondasi paling krusial. Berapa jumlah idealnya? Tergantung situasimu. Kalau kamu masih lajang dan belum punya tanggungan, siapkan minimal 3 kali pengeluaran bulananmu. Tapi kalau kamu sudah berkeluarga atau seorang pekerja lepas, freelancer, idealnya siapkan 6-12 kali pengeluaran bulanan. Ingat, dana darurat bukan investasi. Jangan taruh di saham atau kripto. Tujuannya adalah keamanan dan likuiditas, artinya mudah dicairkan kapan saja. Simpan di rekening terpisah atau reksadana pasar uang. Nah, setelah benteng pertahananmu kokoh, barulah kamu siap untuk menyerang. Serangan paling efektif untuk mencapai kebebasan finansial adalah dengan wirausaha. Tapi tunggu dulu, wirausaha yang sesungguhnya bukanlah sekedar jualan. Banyak orang mengira mereka berwirausaha, padahal mereka hanya mengganti bos mereka dengan diri sendiri. Mereka membuka coffee shop, tapi mereka juga yang menjadi barista, kasir, dan manajernya. Jika mereka sakit atau liburan, bisnisnya ikut berhenti. Itu bukan pengusaha, itu pekerja lepas dalam bentuk bisnis. Wirausaha sejati adalah tentang membangun sistem. Sistem yang membuat bisnismu tetap berjalan dan menghasilkan uang meskipun kamu sedang tidak ada di sana. Bayangkan McDonald's. Pendirinya tidak lagi membalik burger. Sistem yang mereka ciptakan berupa SOP, alur kerja, dan pelatihan memastikan semua berjalan dengan standar yang sama. Inilah tujuan akhirnya, membangun mesin yang bisa bekerja untukmu. Karena dengan sistem, pendapatanmu tidak lagi terikat pada waktumu, dan disitulah letak kebebasan yang sesungguhnya. Jadi, itulah tadi beberapa kebodohan finansial fundamental yang sayangnya tidak pernah kita pelajari di sekolah. Kita sudah membongkar semuanya, mulai dari apa itu uang sebenarnya, jebakan pendapatan aktif, sangkar emas kelas menengah, hingga perbedaan krusial antara aset dan liabilitas. Kita juga sudah membahas musuh-musuh tak terlihat seperti inflasi, serta kekuatan super seperti bunga majemuk dan leverage yang bisa mengakselerasi perjalanan finansialmu. Intinya, sekolah itu penting, tapi jelas bukan segalanya. Dunia nyata punya aturan mainnya sendiri, terutama dalam urusan uang. Jika kamu ingin selamat dan sukses, kamu tidak bisa hanya mengandalkan ijazah. Kamu harus mengambil tanggung jawab untuk mengupgrade dirimu sendiri, terus belajar soal uang, investasi, bisnis, dan yang terpenting, pola pikir yang benar mulai dari sekarang. Kebebasan finansial bukanlah sesuatu yang diajarkan di kelas, melainkan sesuatu yang harus kamu perjuangkan sendiri. Ingat, uang hanyalah alat, bukan tujuan akhir. Pada akhirnya, yang terpenting adalah kita yang memegang kendali atas uang, bukan uang yang mengontrol hidup kita. Ciao!